Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Praktikum Pajak. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan dan memberikan panduan mengenai norma perhitungan penghasilan neto atau bisa kita sebut NPPN. Kelompok kami beranggotakan Anissa Cikal Nur Said dengan NIM 2410102024, Jevanya Sari Sinaga dengan NIM 2410102023, Ratu Divala Aura Dharma Sumitra dengan NIM 2410102024, dan Pasha Anditya Salsabila dengan NIM 2410102027. Apa itu NPPN? NPPN merupakan metode perhitungan penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Dalam metode ini, penghasilan neto dihitung dengan mengalihkan persentase norma tertentu terhadap penghasilan bruto yang diperoleh. Jadi, metode NPPN bertujuan untuk memudahkan perhitungan penghasilan neto bagi wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan metode perhitungan lainnya guna memperoleh PPh terutangnya. Selanjutnya ada manfaat dari NPPN. Terdapat beberapa manfaat dari NPPN seperti wajib pajak dibebaskan dari pembukuan atau penyusunan laporan keuangan, serta metode praktis untuk mencari penghasilan neto dengan mengalihkan peredaran bruto atau omzet dengan persentase norma yang ditetapkan DJP. Apa aja sih syarat menggunakan NPPN? Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya kurang dari 4,8 miliar, maka wajib menyelenggarakan pencatatan dan penghitungan penghasilan neto menggunakan NPPN. Jika peredaran bruto tersebut lebih dari 4,8 miliar, maka wajib menyelenggarakan pembukuan. Mengajukan penggunaan pemberitahuan NPPN ke DJP paling lama 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Dan terakhir, jika wajib pajak baru terdaftar pada tahun pajak yang bersangkutan, pemberitahuan penggunaan NPPN dilakukan paling lambat 3 bulan sejak saat terdaftar dan pada akhir tahun pajak. Selanjutnya, pemberitahuan NPPN bagi wanita karir. Pertama, merupakan istri dengan NPWP terpisah yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Kedua, jika NPWP gabung dengan suami, maka yang dilaporkan adalah penghasilan SPT suami. Ketiga, suami dapat mengajukan permintaan NPPN dalam jangka waktu yang ditentukan. Berikut adalah beberapa keuntungan menggunakan NPPN. Pertama, wajib pajak dibebaskan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan lengkap dalam 1 tahun pajak. Kedua, wajib pajak tidak perlu menyusun laporan keuangan secara detail seperti laporan laba rugi atau neraca. Ketiga, cukup melakukan pencatatan atas peredaran bruto atau omzet saja sebagai dasar perhitungan pajak. Keempat, proses administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana karena perhitungan penghasilan neto dilakukan menggunakan norma yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terakhir, pelaporan SPT tahunan menjadi lebih mudah, praktis, dan efisien. Berikut tahapan pemberitahuan penggunaan NPPN dalam aplikasi Cortex. Pertama, teman-teman bisa membuka situs cortex.pajak.go.id melalui Google atau langsung mengetik alamat tersebut di browser. Selanjutnya, silakan login dengan menggunakan NPWP atau NIK yang sudah terdaftar. Lalu, masukkan kata sandi sesuai akun masing-masing. Setelah berhasil masuk, pilih menu layanan wajib pajak. Kemudian, masuk ke bagian layanan administrasi. Lalu, pilih buat layanan permohonan administrasi. Terdapat beberapa jenis pelayanan yang tersedia. Pada tahap ini, silahkan pilih layanan dengan kode AS.04, yaitu pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukuan Telcel kas. Setelah itu, silahkan pilih subbab AS04-01 untuk melanjutkan proses permohonan dan klik tombol lanjut. Setelah masuk pada bagian detail kasus, klik alur kasus. Tunggu beberapa saat hingga sistem memproses. Kemudian akan muncul formulir pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Pada tahap ini, silahkan isi tahun pajak sesuai dengan tahun yang akan didaftarkan. Selanjutnya, masukkan jumlah peredaran bruto wajib pajak.
Lalu pilih kota atau kabupaten sesuai dengan domisili. Centang pada kolom pernyataan wajib pajak. Lalu klik tanda simpan. Setelah itu, teman-teman bisa klik bagian Create PDF untuk membuat konsep surat. Kemudian, pilih klasifikasi sifat surat menjadi biasa. Setelah selesai, klik tombol simpan kembali untuk menyimpan dokumen tersebut. Teman-teman juga bisa download atau melakukan preview surat untuk memastikan isi sudah sesuai. Kemudian, klik tombol sign untuk menandatangani konsep surat secara elektronik. Dan pilih penyedia penandatangan menjadi kode otorisasi DJP. Setelah itu, masukkan signature password yang dimiliki. Lalu, klik simpan untuk menyelesaikan proses penandatanganan. Tunggu hingga pertanda yang tadinya 0 berubah menjadi 1. Selanjutnya, klik tombol kirim untuk mengirim surat pemberitahuan penggunaan NPPN. Sistem akan menerbitkan bukti penerimaan elektronik. Pada tahap ini, diharapkan untuk tidak menutup browser dan tunggu hingga terdapat notifikasi dan skrip berhasil dieksekusi. Untuk mengunduh bukti tersebut, silakan ke menu dokumen, klik tombol unduh pada bukti penerimaan elektronik. Dan untuk memastikan pelaporan NPPN telah aktif, silakan kembali ke menu layanan wajib pajak, klik layanan administrasi, kemudian klik daftar fasilitas saya. Di sini dapat dilihat daftar fasilitas yang sedang aktif disertai informasi seperti tanggal mulai dan tanggal berakhir, status fasilitas, serta tahun pajak pada fasilitas tersebut. Sekian penjelasan dan tutorial kami mengenai norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Diharapkan penjelasan ini dapat membantu teman-teman dalam memahami prosedur penggunaan NPPN serta mempermudah proses administrasi perpajakan yang dilakukan. Terima kasih.